Selamat akhir pekan. Renungan firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2026, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema menanti-nantikan Tuhan. Seorang petani menemukan sebuah telur yang sangat besar di lereng gunung. Karena tidak tahu itu telur apa, ia membawanya pulang dan meletakkannya di dalam kandang ayam miliknya. Telur itu pun menetas dan dari dalamnya keluarlah seekor anak Raja Wali. Karena tumbuh bersama anak-anak ayam, Raja Wali kecil ini pun berperilaku seperti ayam. Ia mematuk-matuk tanah untuk mencari biji-bijian. Ia berkokok pendek dan ia hanya terbang rendah beberapa sentimeter di atas tanah, persis seperti ayam lainnya. Ia merasa itulah hidupnya, dan ia cukup bahagia karena kandang itu memberikan makanan yang terjamin dan pagar yang melindunginya dari rubah. Suatu hari seekor Raja Wali raksasa terbang melintas di atas kandang tersebut. Sayapnya yang lebar menutupi sinar matahari, menciptakan bayangan yang megah di tanah. Raja Wali di dalam kandang itu menatap ke atas dengan kagum. Luar biasa, gumamnya. Burung apakah itu? Begitu gagah dan bebas. Seekor ayam tua di sebelahnya berkata, "Itu adalah Raja Wali, raja segala burung." Tapi jangan memikirkannya. Kita ini ayam, tempat kita di tanah, langit bukan untuk kita. Raja Wali muda itu pun menunduk kembali dan melanjutkan mematuk tanah. Namun setiap kali ia melihat ke atas, ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa sakit. Sebuah kerinduan yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa waktu kemudian, seorang peneliti datang ke peternakan itu. Ia terkejut melihat seekor Raja Wali hidup di kandang ayam. Ia mengambil burung itu dan membawanya ke atas atap rumah. "Engkau adalah Raja Wali," katanya. "Bentangkan sayapmu dan terbanglah." Tetapi burung itu ketakutan. Ia melihat ke bawah, melihat wadah pakannya yang penuh. Dan ia langsung melompat turun kembali ke tanah untuk bergabung dengan ayam-ayam. Peneliti itu tidak menyerah. Keesokan harinya ia membawa burung itu ke puncak gunung yang sangat tinggi. Ia memegang Raja Wali itu di tepi jurang yang dalam. "Ini tempatmu yang sebenarnya," katanya. "Terbanglah atau engkau akan jatuh." Lalu ia melepaskannya. Burung itu meluncur jatuh. Ia ketakutan setengah mati. Jantungnya berdebar kencang. Ia hampir menghantam bebatuan di bawah. Namun secara insting, ia mulai mengepakkan sayapnya. Satu kepakan, dua kepakan. Tiba-tiba ia merasa udara menopang tubuhnya. Ia tidak jatuh. Ia justru naik ke atas. Untuk pertama kalinya ia melihat dunia dari ketinggian. Ia baru menyadari bahwa sayap yang selama ini ia anggap beban di dalam kandang ternyata adalah alat untuk menaklukkan badai. Banyak dari kita hidup seperti Raja Wali di kandang ayam. Kita memiliki potensi besar, talenta yang luar biasa, mimpi yang tinggi, tetapi kita memilih untuk tetap mematuk tanah karena kita merasa aman di zona nyaman kita. Kita lebih suka mengikuti standar orang-orang di sekitar kita daripada mengejar panggilan hidup kita yang sebenarnya. Bahayanya zona nyaman adalah ia membuat kita merasa cukup, padahal kita diciptakan untuk lebih. Kita seringkali takut menghadapi resiko atau kegagalan. Padahal justru di saat kita dilepaskan dari keamanan palsu, kita menyadari bahwa kita punya sayap. Jangan biarkan pendapat orang-orang yang bermental ayam di sekitarmu menentukan batas kemampuanmu. Jika kamu merasakan kerinduan untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu, apakah itu dalam karir, pelayanan, atau karakter,
Mungkin itu adalah pertanda bahwa kamu tidak diciptakan untuk tanah. Beranikan dirimu untuk meninggalkan pakan ayam yang terjamin demi kebebasan yang di langit yang lebih luas. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, sumber kekuatan kami yang kekal. Kami bersyukur hari ini janji-Mu adalah ya dan amin. Di tengah segala kelelahan, pergumulan, tantangan hidup yang kami hadapi, kami memilih untuk berhenti sejenak dan menanti-nantikan Engkau. Berkati kami sekalian, berkati pendengar sabda-Mu dalam setiap dinamika hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambu.